Segera subscribe channel bermanfaat ini, klik lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Oke, jadi guys, untuk skill hari ini saya akan mengajarkan tentang writing skill. Oke, nah jadi setelah kita pelajari tentang reading, kita sudah belajar tentang listening pada IELTS. Nah, sekarang adalah waktunya kita belajar writing pada IELTS. Nah, dalam writing ini teman-teman, kita harus mengetahui apa aja sih yang bakal diteskannya, terus skill apa aja sih yang harus kita kuasai ya, dan apa-apa aja sih yang harus kita ketahui tentang writing skill ini. Oke, jadi teman-teman, nanti teman-teman akan dihadapkan dengan dua jenis tes dalam tes IELTS writing. Jadi pas nanti tes writing ada dua guys. Jadi teman-teman akan menulis dua esai yang berbeda, yaitu IELTS Writing Test 1 dan Test 2. Oke, apa itu bedanya nih? Pada IELTS Writing Test 1, teman-teman harus menulis 150 kata. Oke, nah 150 kata. Sedangkan pada IELTS Writing Test 2, teman-teman harus menuliskan sebanyak 250 kata. Oke, kenapa bisa berbeda seperti itu? Saya langsung bocorkan dari sekarang aja. Untuk writing task 1 itu adalah description, everyone. Ya, itu adalah description. Description. Oke, description. Mendeskripsikan tentang apa sih di IELTS writing task 1? Di task 1 itu teman-teman akan mendeskripsikan tentang kayak gambar, terus ada chart, terus ada diagram gitu kan ya. Terus ada apalagi ya kebanyakannya chart and diagram sih, kebanyakannya chart diagram. Misalnya ada diagram tingkat misalnya tingkat minat baca buku dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Nah, itu kan langsung tuh teman-teman akan melihat grafiknya, teman-teman akan melihat diagramnya, turun naik kah, apakah naik melesat kah gitu kan. Itu biasanya ada dibandingkan dengan beberapa negara. Misalnya tingkat membaca buku di negara Singapura, Malaysia, Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2020. Nah, teman-teman akan melihat tuh chartnya, apakah turun, apakah naik terus, apakah terjadi naik turun. Nah, teman-teman akan mendeskripsikan itu semua. Oke, you will just describe about that chart. You will just describe about that picture. Jadi ada gambar itu, teman-teman tinggal deskripsikan. Ya, nanti saya akan ajarkan bagiannya apa aja sih yang harus kita siapkan untuk bisa mendeskripsikan IELTS Writing Task 1 ini. Karena kalau misalnya teman-teman, sekali lagi kalau misalkan teman-teman nggak les ya, pasti bingung apa dulu nih harus kita tulis gitu kan, apa dulu nih strateginya apa yang harus kita siapkan sebelum kita tuahkan pada tulisan gitu ya. Nanti kita pelajari. Oke, ini description ya di Writing Task 1. Dan teman-teman harus menuliskan sebanyak 150 kata. Nah, biasanya saya hanya akan menulis 165 kata aja cukup bagi saya. Ya, jadi dalam tes IELTS gak ada istilah, saya mah nulisnya mau 250 aja deh supaya dapat nilai plus. Gak ada. Gak ada kayak gitu ya, nggak kayak guru-guru kita di sekolah gitu. Oh, ini nulisnya banyak, kasihan kasih nilai plus aja. Nggak kayak gitu. Oke. Malah semakin teman-teman nulisnya banyak, semakin teman-teman memudahkan si examiner untuk terus-menerus menilai. Semakin teman-teman terbuka gitu minusnya kalau misalnya teman-teman menulis terlalu banyak kosakata. Ya, semakin banyak terlalu beresiko lah. Semakin banyak resiko yang akan terjadi gitu kan, semakin banyak tingkat kesalahan yang bakal terjadi kalau misalnya teman-teman menuliskan terlalu banyak kosakata. Ya, kalau saya mah emang minimumnya emang 150 kata. Saya cuma tulis 160 atau 165 lah. Itu udah banyak, udah cukup lah pokoknya, mendekati minimal aja udah. Ya, karena yang paling penting nanti saya akan jelaskan. Karena yang paling penting itu apa kriterianya memenuhi. Kriteria ini disebut esai yang bagus tuh apa gitu. Bisa memenuhi, yang paling penting itu. Oke, udah. Itu adalah rating task 1 ya. Nah, di IELTS rating task 2, teman-teman akan diminta untuk menuliskan argumentatif essay. Oke. Argumentatif essay atau argumentatif teks lah. Nah, di mana teman-teman akan memaparkan opini teman-teman, memaparkan argumentasi teman-teman berdasarkan masalah yang ditanyakan. Nah, biasanya rating task 2 ini mempertanyakan hal-hal yang
akan memicu pro kontra, ya akan memicu pro kontra. Misalnya, ya sama halnya lah kayak misalkan ini misalkan ya, setuju tidak koruptor dihukum mati misalnya. Misalnya ya, setuju tidak koruptor dihukum mati, itu kan akan langsung dua ya, ada yang pro, ada yang kontra gitu. Nah, kalau misalnya teman-teman pro, silakan. Nah, silakan teman-teman pro, kalau misalnya teman-teman pro, silakan alasannya apa. Oke, kenapa bisa teman-teman bisa pro? Oke, nah, dan kalau misalnya teman-teman enggak pro, teman-teman misalnya enggak setuju, silakan alasannya apa kalau misalnya enggak setuju. Gitu aja. Ada nggak, Sir, bagannya untuk penulisan rating task 2 ini? Ada, nanti saya kasih tahu. Ya, bagaimana bagannya, apakah openingnya dulu gimana, nanti kontennya gimana, nanti closingnya gimana. I will tell you about it. Okay, no worry, no worry. No worries. Nah, di rating task 2, minimal teman-teman harus menuliskan 250 kata. Ya, kenapa sih rating task 2 lebih banyak? Namanya juga opini, kan namanya juga pendapat. Of course, you will try to open, or even you will try to show your argumentation, and then you will try to make sure that your points are correct, or even your points are answering the problem gitu. Kayak gitu. Nah, ini kan 250 kata. Kalau saya cukup menulis 270 kata aja, udah cukup. Saya tuh nggak mau banyak-banyak. Karena yang paling penting itu tulisan saya padat, bagus, dan qualified gitu ya. Untuk bisa mendapatkan band besar gitu. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, secara keseluruhan ini udah ada gambarnya. Jadi rating task 2 itu cuma mendeskripsikan gambar. Kalau rating task 1 itu mendeskripsikan gambar, rating task 2 itu teman-teman beropini atau berargumentasi terhadap masalah yang ditanyakan. Oke, itu jelas ya. Nah, waktu pengerjaannya itu cuma 60 menit, teman-teman. Nah, kalau saya ketika saya menghadapi tes writing, saya langsung ke rating task 2. Saya langsung loncat ke rating task 2 karena ini yang paling panjang. Ini yang paling panjang dan ini yang paling mikir. Betul nggak? Ini yang paling mikir kan, karena kita harus berpendapat mau tak mau. Kita harus berargumentasi mau tak mau. Jadi kita harus mikir. Oke, kalau rating task itu kan kita nggak terlalu mikir-mikir banget, karena datanya ada pada gambar. Datanya udah ada di gambar. Kita tinggal deskripsikan aja gitu kan. Ya, itu cara saya. Jadi dan saya nyaranin teman-teman melakukan hal yang sama. Oke, ketika tayang nih 60 menit, langsung lari ke rating task 2. Kerjakan dulu rating task 2. Oke, kayak gitu. Nah, ini nih kriteria yang harus teman-teman ketahui, everyone. Nah, ini kriterianya nih. Bagaimana atau kriteria penulisan bisa disebut bagus atau enggak gitu. Nih, ujian ini bertujuan untuk menilai kemampuan Anda dalam mengungkapkan pendapat atau menjelaskan sesuatu dalam bentuk esai dan berbahasa Inggris. Hal ini bertujuan untuk memeriksa tingkat kemahiran Anda dalam berbahasa. Betul sekali. Dan ini adalah ada 4 standar, ada 4 kriteria yang bakal bisa menentukan nilai band teman-teman tuh berapa gitu. Oke, yang pertama adalah test achievement. Oke, test achievement itu apa sih? Nah, yang akan melihat seberapa relevan tanggapan Anda terhadap suatu tugas atau bahkan mengembangkan lebih banyak wawasan tentang topik tersebut. Jadi, test achievement itu secara tidak langsung nggak boleh out of apa sih? OTT ya? Out of the topic. OOTT. OOT lah ya. OOT nggak boleh out of the topic. Oke, jadi kalau misalnya yang ditanyakannya tentang kayak tadi, misalnya yang ditanyainnya tentang hak aborsi misalnya, berarti teman-teman straight ke situ terus. Oke, misalnya yang ditanyainnya tentang hukum mati untuk koruptor, berarti teman-teman straight ke situ terus. Oke, jangan sampai melenceng, jangan sampai bawa-bawa topik yang di luar dari yang ditanyakan gitu, jangan sampai. Oke, jadi intinya adalah task achievement itu teman-teman straight to the point dalam menjawabnya. Ini ada kata-kata relevan kan, seberapa relevan tanggapan Anda. Berarti teman-teman nggak boleh jadi nggak nyambung, yang ditanyainnya apa, jawabnya malah kemana gitu kan ya. Seperti itu. Jadi itu adalah task achievement. Ngena nggak nih task achievement-nya? Menjawab nggak nih task achievement-nya? Oke, seperti itu ya. Jadi nggak boleh out of the topic pokoknya. Harus tetap pada topik yang dipertanyakan. Itu yang pertama. Oke. Yang kedua adalah coherence and cohesion. Coherence and cohesion itu bagaimana teman-teman menulis
bagaimana struktur teman-teman pada penulisannya. Jadi harus nyambung antara paragraf satu, jangan dulu paragraf deh, line aja, line satu sama ke line 2 tuh nyambung nggak gitu. Jangan sampai setelah titik tiba-tiba membicarakan hal lain. Nah itu tuh biasanya. Oke. Jadi coba aja. Jadi jangan sampai nggak coherent dan nggak cohesion. Oke. Nah, apa itu coherent dan cohesion? Yaitu tingkat keberhasilan Anda dalam menggunakan struktur kalimat yang runtut ya dan kohesif. Kohesif itu berarti nyambung, runtut dan nyambung dan bermakna gitu kan ya, dan jelas gitu apa yang mau teman-teman sampaikan sehingga dapat dipahami dengan baik. Jadi intinya nyambung lah. Intinya nyambung. Misalnya teman-teman akan coba menjelaskan tadi apa? Description atau writing task 1. Teman-teman ngurut tuh dari mulai yang paling kecil sampai ke yang paling besar boleh, dari mulai yang paling tidak diminati ke yang paling diminati boleh gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mencoba untuk menjabarkan misalnya menuliskan tentang pentingnya diet misalnya, nah teman-teman ngurut tuh yang asalnya general idea membicarakan dietnya doang langsung spesifik apakah diet buah, apakah diet olahraga dan lain-lain. Oke, yang bisa menjawab persoalan menjawab persoalan kesehatan kesehatan berat badan tubuh lah misalnya kayak gitu. Oke, jadi coherent and cohesion itu harus nyambung, intinya nyambung. Oke, jangan sampai penulisan teman-teman itu ngalor ngidul gitu ya. Tahu kan ngalor ngidul ya? You know what I mean? Ya. Yep. Oke. Dan yang ketiga adalah nih. Oke, yang ketiga adalah lexical resources. Lexical resources itu, nih teman-teman lihat, mengkaji gaya penulisan dan keragaman kosakata Anda. Jadi teman-teman, jangan sampai mengulang kosakata yang sudah, jangan terlalu sering mengulang kosakata yang ditulis gitu. Misalnya teman-teman ingin mencoba mengatakan akhirnya. Akhirnya itu kan banyak ya, nggak cuma finally, bisa juga eventually atau dan lain-lain gitu ya. Jangan terus-terusan finally aja terus. Ini siapa yang berisik ya? Oke, sip. Jadi saya lupa lagi. Apa? Lexical resources. Ya, jangan terlalu sering mengulang kosakata yang sama. Ketika teman-teman menulis nih di teman-teman juga bakal merasakan, saya terlalu sering menggunakan get nih. Aduh, saya ini terlalu sering menggunakan decline nih. Decline itu kan menurun gitu kan. Apa tuh? Selain kata decline apa tuh? Selain kata improve deh. Teman-teman kan meningkat tuh bahasa Inggrisnya improve. Tahu nggak selain improve apa? Gitu kan. Nah, itu perkaya tuh vocabulary-nya. Jangan sampai teman-teman terlalu sering menggunakan improve aja terus, yang artinya meningkat tuh. Nah, itu lexical resources-nya berarti jelek. Oke, berarti kurang bagus, teman-teman. Akan si examiner akan melihat, ini kok terlalu banyak nih kosakata yang sama, gitu kan. Jadi kita akan coba menghindari kosakata yang sama, gitu. Itu namanya lexical resources. Ya. Dan yang keempat, teman-teman, ada grammatical range and accuracy. Oke, grammatical range and accuracy. Maksudnya apa tuh grammatical range and accuracy? Itu menilai seberapa bagus penggunaan gramatikal teman-teman. Seberapa bagus penggunaan grammar teman-teman. Oke, nah ada 5 grammar yang harus teman-teman kuasai ya dari sekarang nih. Dan saya nggak akan ajarkan ini. Sorry nih, saya nggak akan ajarkan gramatikal ini teman-teman. Oke, karena terlalu panjang. Oke, nih. Boleh dicatat ya teman-teman ya. 5 gramatikal yang harus teman-teman kuasai dalam dunia writing. Yang pertama adalah tenses. Oke. Tenses harus di luar kepala dong. Kayak misalnya present, past tense, past perfect, present continuous, present perfect. Itu sudah di luar kepala. Oke, dan harus tahu penggunaannya untuk apa. Continuous untuk apa, perfect untuk apa, simple present untuk apa, simple past untuk apa. You need to know about that. Oke. Kalau berbicara tenses berarti akan berbicara time signal, ya. Time signal. Kayak misalkan kalau misalkan present berarti kan now. Kayak misalkan I am teaching you now, ya. I am teaching you at this time. Nah, at this time sama now itu namanya time signal. Kalau pakai tenses harus pakai time signal. Kalau misalkan ada kata-kata since berarti kan present perfect. Misalnya I have taught English since 2006 for example. Kayak gitu. Ya, kalau misalkan present berarti kan ada kata-kata is like every day, seldom dan lain-lain, usually dan lain-lain. Oke, itu yang pertama ya, tenses. Yang kedua adalah subject and verb agreement. Pernah dengar nggak? Pernah ya? Subject verb agreement. Oke.
Apa itu subject and verb agreement? Subject and verb agreement itu membicarakan kalau misalkan subjeknya singular, berarti verbnya juga harus singular tuh. Kalau subjeknya plural, verbnya juga harus plural. Kayak misalkan they read. Kalau she berarti she reads gitu kan. They are berarti she is. Kayak gitu-gitu. Oke, dan nggak sesederhana itu juga sih, ada subject verb agreement yang lainnya gitu. Kayak pokoknya kuasai subject and verb agreement pokoknya, oke? Ya. Dan yang ketiga adalah preposition. Ya, preposition ini tuh apa sih? Jangan dianggap enteng ya. Preposition. Oke. Preposition, penggunaan preposition. Ini juga harus tahu, ya. Dan yang keempat, ini tuh atau ya, preposition and I forget. Adverb. Nah, preposition and adverb, everyone. Hati-hati ya. Preposition and adverb. Ini satu paket, karena memang ini kan grammar, kalau ini kan maksudnya apa ya? Saya tadi mau bilang grammar receh. Karena memang ini kan grammarnya sedikit sebetulnya. Preposition and adverb itu. Pemahamannya nggak terlalu dalam lah. Oke, 1, 2, 3. Ini keempatnya sebelah sini ya guys ya, sorry ya. Yang keempatnya adalah pasif, everyone. Ya, penggunaan passive voice harus jago tuh. Ya, harus bisa, everyone. Dan yang kelima, terakhir, itu adalah comparative and superlative. Tolong kuasai ini ya, teman-teman. Tolong banget ini mah. Comparative and superlative. Superlative. Ya. Nih, yang pertama tenses, kedua subject and verb agreement, ketiga preposition and adverb, keempat passive voice, kelima comparative and superlative. Ini adalah 5 grammar yang bakalan kepake parah. Bakalan dipakai lah pasti ketika teman-teman writing. Jadi, kuasai 5 grammatical material ini. Oke, untuk bisa menerapkan penulisan yang bagus. Oke, kalau konektor kan nggak termasuk grammar ya. Konektor juga penting, nanti juga ajarkan penggunaan konektor. Cuman konektor di luar grammar lah. Konektor masuknya ke hafalan lah ya. Konektor kayak apa ya? Kayak vocabulary lah konektor mah. Jadi saya nggak akan masukkan ke sini. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi ada 4 hal yang harus teman-teman pertimbangkan ketika menulis di IELTS writing ya. Yang untuk demi meningkatkan band teman-teman. Yang pertama, task achievement, teman-teman menjawab persoalannya, nyambung jawabannya. Kedua, coherent and cohesion, tulisannya terstruktur, ngurut. Yang ketiga adalah lexical resources, teman-teman tidak menggunakan vocabulary yang sama terus-menerus. Yang keempat adalah grammatical range and accuracy, penggunaan gramatikal teman-teman tepat gitu, tepat, benar gitu. Oke, seperti itu ya. Is there any questions first until here? Sampai sini dulu ada pertanyaan dulu nggak? Silakan, Sok. Oke, ada pertanyaan dulu nggak? No question? Kalau nggak ada, saya lanjut nih. Kalau complex sentence gimana? Baru aja saya mau ngajarin hari ini. Baru aja saya mau ngajarin hari ini. Oke, sip ya, nggak ada pertanyaan ya. Oke, sebelum kita loncat ke macam-macam persoalan writing task 1 dan persoalan, kalau writing task 2 itu cuma satu persoalan ya. Kalau writing task 1 kan gambar-gambarnya banyak, chartnya banyak, diagramnya banyak. Kita akan mengenali macam-macam chart di writing task 1. Cuman sebelum itu, saya bakal ngajarin tentang sentence, everyone. Oke, please pay attention. Saya akan mengajari teman-teman sentence. Jika ada yang belum paham, jika ada yang nggak paham, jangan malu-malu untuk bertanya. Oke? Jangan malu untuk bertanya. Nah, hari ini saya akan ngajarin ini. Sentence structure, sentence type. Ada yang bilang sentence structure, ada yang bilang sentence type, whatever. Oke, maknanya tetap sama. Nah, apa itu sentence type? Ini penting banget, teman-teman. Minimal teman-teman paham penggunaan ini. Oke, ini penting. Ini akan menjadi penilaian wajib bagi si examiner. Oke. Apa itu sentence type? Tipe-tipe kalimat. Yang pertama ada yang berbentuk simple sentence, ada yang berbentuk compound sentence, ada yang berbentuk complex sentence, ada yang berbentuk compound complex. Si examiner akan melihat seberapa bisa, seberapa mampu teman-teman menuliskan ini nanti di esainya. Oh, berarti Kak, di essay harus ada kalimat ini dong? Harus ada. Harus ada. Minimal ya, teman-teman gak usah ngitung sih sebetulnya. Minimal ada lah.
Ada simpelnya, ada compound-nya, ada kompleksnya, ada compound kompleksnya. Harus ada keempat ini tuh. Keempat elemen ini tuh harus ada dalam penulisan. Kalau mau bandnya gede. Oke, kalau mau bandnya gede. Saya langsung to the point aja ya. Gak usah. Soalnya ini cuma 20 pertemuan. Oke. Nih, basic elements of every sentence nih. Ini adalah basic elemennya. Kalau ada subjek, pasti ada verb atau predikat, subjek dan predikat gitu kan ya. Ini basic elemen. Jadi dalam satu kalimat sebisa mungkin jelas mana subjek mana verbnya nih. Sama halnya ketika kita menjawab soal-soal TOEFL. Di soal TOEFL kan ada soal error recognition tuh. Salah satu cara menjawab soal itu kan kita harus tahu dulu mana subjek mana verb. Oke. Nah, contoh seperti ini. Mary play tennis. Mary plays tennis. Ini kenapa nih pakai S? Dikarenakan Mary subjeknya singular, Mary. betul? Jadi singular, verbnya juga harus singular. Nah, ini subject and verb agreement namanya. Dan gak hanya ini sih, subject and verb agreement tuh lebih dari ini juga. Kayak misalkan every, one of, each gitu kan, terus all of, some of, itu diikuti oleh verb yang singular atau diikuti oleh verb yang plural. Ya, teman-teman harus tahu pokoknya yang 5 grammar yang saya tulis tadi. Wajib. Simple sentence dulu. Nah, simple sentence itu adalah has one subject and one predicate. Punya satu subjek, punya satu predikat. Berarti punya satu subjek, punya satu verb, gitu kan. Observe how a simple sentence is constructed. Contoh nih. We went to San Juan yesterday. Ini ada subjek, ini ada predikat. Oke, ini ya, ini keterangan lah ya. We went to San Juan yesterday. So, take a look at here. Ya, we itu adalah subjeknya. Verbnya adalah went. To San Juan itu adalah complete-nya atau prepositional phrase-nya. Oke, yang paling penting adalah ada subjek, ada verb. Berarti ini disebut dengan simple sentence. Oke, sesederhana itu. Oke, we went itu menggunakan verb yang kedua ya, berarti past tense. Nah, contoh yang lain, Mary plays tennis. Tom and Mary play tennis. Ini kan menggunakan plays. Hati-hati, hal yang kayak gini juga bisa jadi salah, everyone. Ini benar kan, Mary plays. Pakai S karena subjeknya Mary. Sedangkan ini tidak usah menggunakan S, karena subjeknya Tom and Mary. Tom and Mary kan sama dengan they, betul? Jadi ini compound subject. Dipakai N tuh. Pakai N compound tuh. Oke, Tom and Mary play tennis. Tom and Mary play tennis and swim. Oke, di compound. Jadi kalau ada N, nanti saya jelaskan ada ciri-ciri compound itu apa aja sih? Nanti saya jelasin ya. Oke, ini. With compound subject bisa menggunakan N gitu ya. Tom and Mary play tennis. Oke. Nah, simple. Pokoknya ada subjek, ada verb lah. Simple sentence itu. Tom and Mary play tennis and swim. Compound predikat. Jadi di compound gitu, digabung gitu ya. Apa sih? Kegiatannya, predikatnya play sama swim. Oke, nah itu sudah ya. Simple sentence sangat sederhana. Selama ada subjek, selama ada verb, that's clear. Nah, sekarang adalah compound sentence. Compound sentence berarti ada konektornya tuh. Berarti ada penghubungnya tuh. Oke, kalau compound sentence. Contoh. Sorry, ini penjelasan dulu nih. A compound sentence has more than one part, ya, that can stand alone. Ada independent clause-nya. Independent clause are connected by coordinating conjunction atau conjunctive adverb. Ini nggak terlalu di ini ya, nggak akan terlalu saya tekankan. Yang saya tekankan adalah ini nih, coordinating conjunction. Ya, ketika teman-teman menuliskan coordinating conjunctions, secara tidak langsung kalimat itu akan berbentuk compound sentence. Ya, contoh. Nih, we went to San Juan and most of us dance all night. Ini compound nih. Ini compound. Mana coordinate conjunction-nya? Coordinate conjunction-nya adalah and. Oke, jadi digabung subject plus verb ditambah subject plus verb lagi. Oke, ini kan subject plus verb kan? We went to San Juan and pakai coordinate. Most of us dance all night. Ini subject plus verb lagi. Nah, ini disebut dengan compound sentence. Menggabungkan kalimat dengan menggunakan coordinating conjunctions. Ini sebelah sini. Oke, ini kalau misalnya kita mau analisa, ya seperti inilah ya. Subject plus verb, ada and, subject plus verb lagi. Itu namanya compound, digabung. Pakai coordinating conjunction. Nah, nih, use coordinating conjunction. Seperti ini ya, subject plus verb and subject plus verb. Nah, minimal teman-teman ada itunya gitu di writing mau itu writing task 1, mau itu writing task 2, ada itunya. Karena itu disebut dengan compound sentence. Nanti ada poinnya teman-teman. Oh, dia pakai compound sentence. 1 misalnya poinnya, bla bla bla. Jadi ada poinnya. Ya kayak ginilah.
Tom swims and Mary plays tennis. Oke, so ini subject, ini verb, pakai coordinate conjunction, subject and verb lagi. Oke, itu disebut dengan compound sentence. Pertanyaannya adalah coordinating conjunction itu ada apa aja sih? Nih, guys, ini disebut dengan fan boys. Saya waktu kuliah ini masih ingat ya, kuliah semester 1 saya masih muda. Sekarang juga saya masih muda ya. Fan boys. Fan boys. F-nya untuk for ini bisa jadi karena ya artinya ya. Hati-hati, for ini bisa gak cuma untuk, bisa juga jadi karena. And, nor, but, or, yet. Yet itu sama kayak but, tapi, so. Pakai fan boys ya. For and nor, but, or, yet, and so. Nah, ini disebut dengan coordinating conjunctions. Nah, teman-teman latihan di rumah gitu kan. Contoh satu kalimat compound sentence atau bikin 5 kalimat compound sentence. Ini coordinating conjunction-nya sudah disediakan. Teman-teman tinggal drill aja, drill yourself gitu kan ya, to conduct these sentences dengan menggunakan conjunction yang ini gitu untuk bisa menciptakan compound sentence. Oke, seperti itu. Nah, lagi contoh, ini kan ada independent lagi. Ingat di independent itu berarti kan secara tidak langsung artinya adalah merdeka atau mandiri. Berarti kalimatnya bisa berdiri sendiri, jelas gitu. Karena kalau misalnya teman-teman bilang Tom swims, ya jelas, emang Tom berenang gitu kan. Ada subjek, ada verb, itu disebut dengan independent. Oke, and ini coordinate conjunction. Ini and itu coordinate conjunction ya, dipisah dari ini. Mary plays tennis. Ini juga disebut dengan independent. Ada subjek, ada verb. Oke, ini subjek, ini verb. Jadi independent ditambah independent. Oke, good. Nah, comma before and in compound sentence. Take a look at here, everyone. Ini kalimat yang benarnya harus ada koma sebelum and. Jangan nggak ada koma. Oke? Nah, compound sentence conjunctive adverb. Nah, ini juga boleh, teman-teman. Menggunakan adverbs. Makanya tadi saya bilang preposition and adverb. Kuasai semuanya. Oke? Karena adverb itu kan ada yang adverb of frequency, ya. Ada adverb of, apa lagi ya? Banyak adverbnya tuh. Pokoknya macam-macam adverb. Gak cuman akhiran ly gini doang gitu. Ada banyak. Ini juga termasuk nih, conjunctive adverb. Ada moreover, however, otherwise, therefore, dan lain-lain. Teman-teman harus tahu. Bagaimanapun, otherwise berarti jika tidak, therefore berarti oleh karena itu. Ya, disambungkan gitu dengan menggunakan adverb ini. Contoh, Bob is handsome, moreover, he is rich. Oke, ini independen sama independen lagi, tapi menggunakan adverb. Bob itu ganteng, selebihnya dia juga kaya. Jadi intinya Bob ganteng juga kaya gitu. Oke, Bob is handsome, moreover, he is rich. Okay, just like that. Do not semicolon before conjunctive adverb and comma after conjunctive adverb. Nah, sebetulnya ini kan agak ribet ya kalau penggunaan conjunctive adverb pakai moreover dan lain-lainnya harus menggunakan titik koma dulu gitu. Makanya saya tidak terlalu menekankan, teman-teman. Yang paling penting teman-teman menggunakan, ini teman-teman apa ya? Tahu penggunaan coordinate conjunction yang tadi yang fanboys. Oke? Karena setelah itu ada academic coordinator, ada academic connectors yang bakal saya ajarkan juga. Oke? Ya. Ini juga nggak selamanya harus titik dua kayak gini, ada juga yang kalimatnya tuh panjang, terus titik, terus moreover, ada juga bisa kayak gitu ya. Jadi nggak selamanya harus titik dua kayak gini. Titik, terus moreover, koma, apa penjelasannya gitu. Okay, so maybe you have known about this. Jadi nggak selamanya harus semicolon. Oke. Okay. Ini nggak usah. Conjunctive adverb. Nah, sekarang ke complex sentence, everyone. Oke, sebelum saya menjelaskan complex sentence, teman-teman ada pertanyaan dulu nggak terkait simple sentence dan compound sentence tadi? Silakan kalau ada yang mau nanya. Any questions, guys? Di kelas saya santuy ya, jangan malu-malu ya. Okay, no questions. Ada Ane, Lulu, Hendra, Fani, Putri, no questions? Woro, Agus. Paham?
Mungkin bakal lebih paham kalau nanti kita udah ngerjain bareng, Kak. Oke, sip. Iya, benar. Secara teori paham lah ya. Oke. Kita lanjut lagi ya ke complex sentence. What is complex sentence? Seperti kalimatnya kompleks. Ini beda nih. Apa itu complex sentence? Nih, kalau complex sentence adalah a complex sentence has at least two part, memiliki dua part juga. One that can stand alone and another one that cannot. Berarti satu independent clause, satu dependent clause. Nah, dependent clause-nya itu menggunakan apa? Menggunakan subordinating conjunction. Ini apalagi ini subordinating conjunction, everyone. Nah, teman-teman harus tahu nih. Apa itu subordinating conjunction? Nah, kayak gini, salah satu contoh subordinating conjunction, since. Kalau subordinating conjunction berarti nyambung kalimatnya ya. Kalau tadi kan coordinate conjunction mah kan langsung terpisah sendiri. Kalau since mah nyambung gitu. Since my boyfriend and I want to have fun. Since my boyfriend and I want to have fun. Nah, segini ini disebut dengan dependent clause. Kalimatnya nggak bisa berdiri sendiri. Karena ketika orang ngomong gini, apa sih Kak maksudnya kalimat berdiri sendiri, kalimat nggak bisa berdiri sendiri itu maksudnya apa sih gitu kan. Nih, kalau misalnya ada orang ngomong gini ya, since my boyfriend and I want to have fun, terus dia udah aja diem. Terus apa? Kita nggak tahu maknanya apa, kita nggak tahu poin yang mau dia sampaikan apa, gitu kan? Nggak jelas kan kalau misalkan ngomongin dependent clause doang mah gitu kan. Since my boyfriend and I want to have fun, we went to San Juan yesterday. Ya, kita pergi ke San Juan kemarin. Nah, ini disebut dengan independent clause. Katakanlah ini IC, ini DC lah ya, dependent clause. Ini IC, independent clause. Kalau independent clause jelas, nggak butuh kalimat selanjutnya, nggak butuh kalimat yang lain karena sudah jelas. Ya ketika orang bilang kita pergi ke Jakarta kemarin, oh ya udah, kan clear ya. Kalau daripada ini kan, ya dikarenakan aku dan pacarku ingin bersenang-senang, kenapa kita pasti nunggu? Terus apa? Terus apa kan? Terus apa lagi? Nah, itu disebut dengan dependent clause. Ya, jadi nggak bisa berdiri sendiri. Ya. Nah, harus menggunakan subordinate conjunction. Pertanyaannya, Kak, subordinate conjunction-nya apa aja selain since? Gitu kan? Karena nyambung. Nih, sebentar ya, kita coba observe dulu. Ini adalah complex sentence, everyone. Subordinate conjunction, nih, since ya. We want to have fun, langsung menggunakan independent clause. We went to San Juan yesterday. Oke, nah ini disebut dengan complex sentence. Kalau misalkan ada orang dalam esainya menggunakan complex sentence, berarti dia paham penggunaannya dan kemahiran bahasanya juga bisa diacungi jempol lah. Oke, kalau dia menggunakan subordinate conjunction. Dan kadang-kadang kita lagi speaking aja, kadang-kadang kita lupa kan nggak pakai subordinate conjunction. Bukannya lupa sih, emang kitanya aja nggak nyadar ya kalau lagi speaking mah. Cuma kalau misalkan dibiasakan, itu akan lebih bagus guys. Itu lebih better. Nah, ini nih, complex sentence. Ini bentuk termasuk subordinate conjunction. Jadi ini subjek and predicate-nya disebut dengan independent clause, merdeka. Nah, ini pasti disebut dengan dependent clause, belum merdeka, belum bisa mandiri. Karena nyambung, ya bentuk. Itu kan, Bob is popular. Even though he is ugly, ya meskipun dia kurang nice, kurang good looking, ya. Tapi ketika teman-teman bilang, even though he is ugly, kan saya langsung bertanya-tanya, terus gimana? Terus apa kamu mau ngomong apa sih sebetulnya? Karena even though he is ugly itu adalah dependent clause, nggak bisa berdiri sendiri. Oke, kalau ini Bob is popular, nah ini independent ini, jelas gitu kan. Bob is popular, kayak misalkan Ariel Noah is handsome, oh ya clear, ya udah jelas gitu kan. Nah, ini adalah macam-macam subordinate conjunction, teman-teman. Saya sebetulnya banyak ya, teman-teman, subordinate conjunction itu, cuman saya langsung aja highlight ya. Saya tuliskan aja segini doang, karena ini yang paling sering dituliskan. Ya, the most common subordinate conjunction are ada after, ada although, ada as, ada ini as nih bagus nih. Sebagaimana atau karena. Because, ini because-nya jangan keseringan pakai because ya, ganti pakai as bisa, pakai since bisa, pakai for bisa kan. Before, ada how, if, once, since, then, that, though, till, until, when, where, whether, and while. Oke, nah ini adalah kumpulan subordinating conjunction yang paling sering digunakan ketika penulisan. Mau itu karya ilmiah, mau itu jurnal, mau itu artikel, ini paling sering digunain lah. Jadi saya coba mengkerucutkan aja deh daripada saya tulis semuanya, kan bingung.
Oke, yang paling sering digunain aja nggak apa-apa. Yang paling teman-teman tahu ini subordinate conjunction dan ini digunakan untuk complex sentence. Oke, that's the point. Nah, ini salah satu contoh kalimat complex sentence nih. Bob is popular even though he's ugly. Nah, segini nih. Saya katakanlah, saya giniin lah ya. Nah, yang sebelah sini adalah clause 1 atau independent clause. Nah, yang ini disebut dengan clause 2 yaitu dependent clause. Dia bisa berdiri sendiri. Oke, seperti itu guys. Bisa dibalik, boleh. Even though Bob is ugly, he is popular. It's okay. Ya, seperti itu. Paham? Tadi yang nanya complex sentence siapa tadi? Paham? Murni Hasibuan. Kak, kalau complex sentence gimana? It is complex sentence. So do you understand now? Yes. Hello? Paham? Paham. Insya Allah paham. Oke, suaranya kecil banget. Oke. Oh iya? Oke, that's okay. Paham yang penting ya? Sip ya. Oke, tentang complex sentence. I think you got the point. Nah, sekarang kita lanjut ke poin selanjutnya, yaitu compound complex. Nah, teman-teman setidaknya 1-2 lah pakai compound complex nanti di penulisannya ya, supaya meningkatkan benchnya. Ini saran, misalkan. Ini saran buat teman-teman yang mau tes. Kalau misalkan teman-teman kayak pertama kalinya tahu IELTS, ya nggak salah juga ya. Berarti teman-teman udah tahu tipsnya gitu kan, untuk bisa meninggikan bench. Apa itu compound complex? This type of sentence has more than one part that can stand alone and at least one that cannot. Okay. Conjunction link the different part of the sentence. Jadi compound complex itu ada coordinating conjunction-nya, ada subordinating conjunction-nya juga gitu. Jadi makanya disebut dengan compound complex. Oke. Okay? Nih, salah satu contoh kalimat nih. Since ini pakai subordinate conjunction, since we want to have fun, my boyfriend ini and pakai coordinate conjunction. And I went to San Juan yesterday and we dance all night. Oke, jadi jelas banget. Di sebelah sini ya pakai, sorry. Di sebelah sininya nih pakainya nih. Oke. Jadi ada since dan ada and. Ada since dan ada and. Makanya yang disebut dengan compound complex. Oke, ada subordinating conjunction-nya, ada coordinating conjunction-nya juga. Tuh kayak gini, apa sih analisanya? Since we want to have fun, ini kan dependent clause ya. Nah, pakai independent clause 2 kali. My boyfriend and I went to San Juan and we dance all night. Oke, seperti itu. Tuh, Mike is popular. Oke. Because he is good looking. Ini kesatuan nih. Karena because adalah subordinate conjunction. But he is not very happy. Oke, jadi ada satu subordinate conjunction, ada satu coordinate conjunction-nya. Oke, seperti itu everyone. Itu disebut dengan compound complex. Ya, yuk kita langsung exercise aja deh. Say if the following sentence are simple, compound, complex, or compound complex. Oke, semuanya bareng-bareng. Oke, jangan sampai ada yang diam, jangan sampai ada yang jadi silent reader, jangan sampai ada yang jadi penonton setia. Oke, nih, number 1. Teman-teman harus bilang, ini simple, compound, complex, atau compound complex. Oke, number 1. Simple. Semuanya bareng-bareng dong. Satu doang yang Simple. ngomong. Simple, Kak. Simple. Simple. Oke, simple plan nih, simple plan. Oke. Sip. Ya, nomor 1 simple, agree. Sorry. Jadi aja ada jawabannya. Ya. Nomor 1 simple, good. Nomor 2 apa? Bridget. Compound. Compound. Oke, tahu dari mana ada compound? And. Ada N-nya, and, Kak. betul sekali. Berarti ini simple, ini compound sentence. Number 3, he stands at the bottom of the cliffs while the climber moves up the rock. What is it? Complex. Kompleks. Ada while. Complex, oke. Kompleks ya. Ini Oh ya. C juga ya. Berarti dilengkapi aja deh. Kompleks, oke. Kenapa ada kompleks? Karena ada while. Betul sekali. Jadi while sampai ke sini itu disebut dengan dependent clause. Yang ini, he stand at the bottom of the cliff, itu disebut dengan independent clause. Betul sekali.
Number 4. Apa tuh? Compound. The skier, turn, and jump. Betul sekali. Itu adalah Compound. compound. Ya. Compound. Ada M-nya ya. Yeah. Compound. Bagus sekali. Compound. Number 5. Now Complex. he passed the test because he studied hard and understood the material. Tuh kan? Compound Apa tuh? complex. Complex complex. and apa ya tadi? Nggak ada kompor ini, di sini nggak ada kompor. Compound. Compound complex. Compound complex ya. Compound complex. Oke. Oke, compound complex. Oke, very good. Compound complex. Betul. Compound complex. Nah, kelihatan banget nih kalau ada orang nulis compound complex, berarti dia jago nih. Kemahiran bahasanya kelihatan. Now keep pass the test. Nah, kalau keep pass the test, ini adalah independent because he studied hard Because. and understood the material. Di sini ada coordinate conjunction, di sini ada subordinate conjunction. Oh, Maka gitu dari ya. itu disebut dengan compound. Gampang itu mah. Ya, compound. Kemarin orang copy paste sih. Gimana? Apa? Setelah belajar ini baru sadar bahasa Inggrisku selama ini ngawur. Ya, Betul. ya gitu. Ya gitulah. Oke, jadi apa sih? Emang kalau menurut saya emang dari semua 4 skill IELTS yang diujikan emang writing sih yang paling menurut saya ya, yang paling sulit itu writing. Yang agak sulit lah. Yang membuat saya kewalahan tuh di writing sih sebetulnya. Oke, karena hati-hati. Semuanya juga hati-hati sih ya. Cuman ini kayaknya mikir lebih deh kalau writing. Kan kalau misalkan reading sama listening kan disediakan opsi gitu jawabannya teh disediakan. Ini kan enggak. Kayak essay aja gimana. Oke. Dah ya, dan ini jawabannya everyone. Oke, tuh simple, compound, complex, simple, compound, complex. Betul sekali everyone. Good. Belum beres. Satu lagi sekali lagi. Saya pengen lagi sekali lagi. Speaking bikin dagdikduk star. Kalau ya harus bikin di ruangan one on one karena apa ya, speaking tuh emang sih dagdikduk, cuman saya mikirnya dan nanti juga beres gitu. Ya just do the best. Emang deg-degan lah pasti lah, saya juga ini meskipun jadi pengajar kalau dites mah ya pasti deg-degan, wajar lah. Ya itu manusiawi. Deg-degan tuh itunya doang pas awalnya doang, kalau udah flow-nya kalau udah masih prosesnya, kalau hidup. udah prak-prakannya mah ya biasa aja. Ini nih setan terlalu berbisik. Jadi aja deg-degan. Your number 1, everyone. Simple, compound, complex, or compound complex? Takut semua ini ya. Apa? Because kalian so I Complex. Because Jawab. complex. Complex ya, ini ada because di awal nih. Complex because Kayla has so much climbing experience, we asked her to lead our group. Betul sekali. Itu disebut dengan complex. Nice everyone, itu kompleks ya. Udah. Number 2, you and I need piano lessons. Gampang apa tuh? Compound. Ya udah mulai tahu ya. Pintar sekali nih teman-teman. Number 3, I plan to go to hockey, but I plan to go to hockey game, but I couldn't get tickets. Apa tuh? Complex. Complex, are you sure? Complex? Ini but loh. Fun boys compound. Oh, Fun boys, compound. betul sekali fun boys. Berarti Compound. Nggak apa-apa. Berarti compound. Oh, but ya. But compound. Jadi kita harus tahu nih, but maksudnya ke coordinate conjunction atau subordinate conjunction. Gitu ya. Siap. Number 4, apa tuh? Compound. Nomor 4 itu adalah compound, betul sekali ya. Compound, but. Nice, karena ada but, good, compound. Dan yang terakhir everyone, apa tuh? Compound Complex ya. Complex. There are many problems to solve. Compound complex. Before this program can be used. But engineers believe that they will be able to solve them soon. Oke, di sini ada before, di sini ada but. Berarti number 5 itu adalah Compound complex. Compound complex. Oke, good. Nice guys. Oke. Sampai sini dulu guys. Is there any questions?
Ini jawabannya nih. Betul kan? Kompleks, simple, compound, kompleks. Good. Oh, it can be compound. Suaranya kecil ya. Ini kayaknya speaker saya kecil deh. Oke, sip. Any question everyone? Silakan. Takut examinernya galak pas speaking. Dia nggak galak sih, dia tegas sih. Oke, karena pertama kali ngomong sama bule langsung. Oh, kalau waktu itu saya nggak sama bule, saya sama orang Indonesia lagi. Cuman tersertifikasi gitu orangnya. Certified gitu, dan ya pronunciation-nya bagus sih. Lah sama aja lah kalau misalnya udah Kak, di tesnya Kak mah. mau nanya, kalau real test itu yang speaking examiner-nya tuh bukan ini ya, bukan bule. Maksud aku bukan native. Bukan orang ini, baru orang luar. Ya, maksudnya ada luar sih, ada luar, ada yang enggak gitu. Itu biasanya beda. Oh, nggak mesti native ya? Nggak mesti native teman-teman. Nggak harus banget native. Nggak usah. Karena apa ya? Ya selama si examinernya tersertifikasi, kan ada sertifikasinya itu tuh. TESOL, BEN, terus speaking grades dan lain-lain. Selama dia memenuhi itu, ya udah bagus. Bagus. Karena ada juga kan orang India yang jadi penguji, nggak harus orang Inggrisnya kan. Jadi segimana ininya? Apa? Ya, kebagusan dia speaking. Gimana? Mau tanya dong, kalau misalkan mau latihan sentence atau grammar itu ada rekomendasi nggak? Ada web atau apa buku? Oh, atau saya mah buku sih. Saya percaya pakai buku aja sih daripada kalau mau pakai YouTube, mendingan tonton YouTube saya. Oke. Pakai buku lah, pakai buku. Ya kebetulan emang 5 grammar yang tadi saya yang tadi saya sarankan ada di channel YouTube saya juga ada. Teman-teman tinggal nonton aja. Oke. Saya membahas komplit, saya bahas banget komplit parah lah tentang itu. Oke, kalau misalnya pakai buku, mana ya? Saya asal ada buku. Di mana ya? Tahu nggak buku Clips? Have you ever heard that book? Yang warna kuning? Can you show to us? Nah, Tuval Clips tulisannya tuh. Google aja deh sebentar. Can you show to us the cover? The cover-nya tuh Tuval Clips tulisannya tuh. Pakai buku itu coba. Itu bagus banget guys, ada latihannya lengkap. Tamatin. Clips. Nah ini nih. Okay, so I suggest you to buy this book everyone. Nah ini. Can you see this? Namanya Clips. Tuval Clips. Ini kan ada tulisan Clips. Oh, atasnya. Clips. Oke ini untuk belajar grammar mah. Tamatin. Oke, dan ini juga handy sih. Jadi teman-teman bisa kalau lagi kerja di kantor, terus ada jam kosong, tinggal buka langsung lihat soal di sininya. Guide-nya juga lengkap, materinya juga lengkap gitu. Tinggal baca-baca. Cuman ini bukunya bahasa Inggris everyone ya, be aware, careful. Jadi ini penjelasannya bahasa Inggris gitu. Oke, nggak ada bahasa Indonesia. Oke, kayak gitu guys. Saya tuh pernah menyarankan teman-teman buat ini nggak sih? Buat beli buku, bukan menyarankan buat Cambridge. Saya sudah pernah ya? Yap. Nah, yang itu udah, kalau grammar yang itu, terus aplikasi udah ya, saya udah sarankan buat aplikasi vocabulary. Kalau aplikasi buat kamu, saya sudah pernah nyaranin belum? Udah, yang apps itu kan? Oxford sama Thesaurus atau Merriam-Webster ya. Iya. Sudah, jadi itulah aplikasi-aplikasi dan buku-buku yang saya sarankan. It will improve your skill, I'm sure. Okay, everyone, is there any question before I close the session? Close the session? What is it? Udah selesai ya?
Ya, yes, gak kerasa ya. Ya Ya, ampun. Ya makanya ada pertanyaan dulu nggak? Kalau ada, saya mau jelasin lagi. Because today I would just want to deliver about the IELTS writing introduction and type of sentence. Itu. Tomorrow I would like to teach you about language of trend. Jadi menurut. Ya, if it's no question, I would like to close the session. By the way, ya yang paling penting teman-teman langsung. Oh gimana lu? Nggak ada kayaknya. Oh nggak ada. Yang paling penting sekarang try to know or even try to create the sentence about compound, complete dan lain-lain. Silakan aja latihan di rumah teman-teman. Dan vocabulary ya, please teman-teman. Vocab teman-teman harus diperbanyak terus. Ya per hari 3, per hari 5. Usahakanlah konsisten untuk mengumpulkan vocab dari sekarang. Dari yang pertemuan pertama malah saya ngomong terus tentang vocab. Oke guys. Thank you so much everyone. Tanggal 24 ini tes official, moga pas band 4,5. Hendra, thank you. Oh yeah, nice Hendra. I pray the best for you. Thank you so much everyone. Yeah, thank you so much also for your nice attention. As I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys. Everyone. Yes. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kalian agar channel ini terus memberikan konten yang bermanfaat. Terima kasih.